Radio Citra Lestari, RCL 98 FM. Kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat RCL. Kali ini sore ya. Sore tapi sorenya nggak kelihatan sore karena kenapa di sini lagi hujan juga. Jadi Anda sahabat RCL yang ada di rumah dan seluruh penjuru Kabupaten Sukabumi ya. Mau di daerah selatan, utara juga selamat sore semuanya. Dan kali ini yang kita ajak untuk ngabuburit bareng yaitu dari BJB Palabuhan Ratu. Lihat di sini ada bapak-bapak. Pak boleh say hello dulu Pak. Say hello dulu ya. Say hello dulu. Oke, selamat sore bapak-bapak dan hari ini kita insya ya bertempat juga di BJB Palabuhan Ratu dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Rahmat Abadi selaku pimpinan BJB Palabuhan Ratu yang telah memberikan kesempatan untuk kita untuk RCL ngabuburit bareng BJB Palabuhan Ratu yang ada di sini ya. Dan di sini juga udah ada para narasumber, bapak-bapak emas-emas nih ya. Bilangnya bapak apa emas nih enaknya ya? Bebas. AA. Oh ya, biar lebih dekat dan intim jadi AA gitu ya. AA. Oke, ada AA dan bapak-bapak emas-emas di sini. Ada Pak Cahya Ramadiansyah selaku manajer komersial. Oke, ada juga Bapak Eri Aminuddin selaku AO KPR dan KKB. Dan Bapak Igun Mauludi selaku AO UMKM ya. Nanti boleh dibuka aja Pak kalau speech-nya. Oke. Dan sahabat RCL di sini juga Anda boleh partisipasi, boleh tanya-tanya juga seputar ngabuburit kita hari ini sore ini terutama bersama tim dari BJB Palabuhan Ratu karena ini agak sedikit menarik nih RCL ngabuburit kali ini. Kita akan kupas secara singkat tapi padat ya terkait mungkin di sini ada yang namanya perkreditan atau juga sekarang yang lagi maraknya dibicarakan terutama buat Anda nih sahabat RCL biasanya bertanya-tanya nih sama kita kalau BJB itu ada UMKM-nya nggak sih? Ini bakalan ada nih, ada yang punya acara dari BJB Palabuhan Ratu. Nah, tapi sebelum itu kita akan bahas sedikit tentang dari unitnya masing-masing. Ada Pak Cahya Ramadiansyah selaku manajer komersial. Pak boleh dijelaskan secara singkat padat tapi jelas gitu ke masyarakat, terutama untuk sahabat RCL yang ada di Kabupaten Sukabumi terkait dengan unit yang Bapak pegang. Oke, siap. Terima kasih banyak. Selamat sore, sahabat RCL semua. Sore. Jadi Bank BJB itu sekarang ada unit komersial disebutnya. Komersial itu apa? Jadi komersial itu kita membidangi hubungan antar lembaga, yaitu BJB dan lembaga-lembaga lain di lembaga-lembaga swasta lain, baik itu pemerintahan maupun swasta. Gitu. Lalu untuk produk-produknya yang bisa kita fasilitasi diantaranya kredit itu di atas 2 miliar. Lalu yang kegunaannya untuk kredit modal kerja maupun investasi. Nah, itu untuk di komersial. Dan untuk kerjasama perihal funding atau dana itu kita bisa kerjasama terkait deposito, giro dan lain sebagainya. Dan mungkin sedikit tambahan juga, tadi sedikit sudah disinggung sebagian bahwa BJB sekarang sedang ada program Bu. Nah, programnya itu adalah bebas biaya pembukaan rekening tabungan khusus untuk pengusaha-pengusaha kecil yang ingin mendaftarkan BJB QRIS. Nah, QRIS itu apa? Gitu ya. QRIS itu adalah Quick Response Apabila terpaksa pembayaran harus menggunakan mendatangi kantor cabang kode untuk kode memenuhi bayar. kebutuhan transaksi, Bank Untuk yang BJB mendaftarkan QRIS-nya itu bisa pengusaha-pengusaha kecil seperti warung, itu bisa counter-counter itu bisa. Dan itu fungsinya apa? Fungsinya untuk pembayaran secara cepat. Jadi untuk sekarang itu dengan adanya era digital sekarang, pembayaran itu bisa langsung melalui handphone. Nah, QRIS Bank BJB ini jadi customer bisa membayar melalui, bisa dikenal dengan OVO, GoPay, itu bisa tinggal scan saja langsung terbayarkan. Nah, jadi semempeng sekarang lagi ada promo sampai bulan Juni, yaitu pembukaan rekening tabungan gratis biaya setoran awal. Mangga mengunjungi Bank BJB terdekat untuk pendaftaran QRIS code-nya.
Dan mudah-mudahan dengan mudahnya pembayaran, usaha Bapak Ibu sekalian pun bisa semakin lancar. Kalau kita tadi berbincang dengan Bapak Cahya Rahmadiansyah selaku manajer komersial, kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Eri Aminuddin selaku AO KPR ataupun kredit kepemilikan rumah dan KKB kredit ke kendaraan bermotor. Nah, maksudnya di sini kredit kepemilikan rumah dan KKB itu mungkin sahabat RCL ingin mengetahui lebih lanjut, Pak. Silakan. Pak, ini aja Bu, di tahun ini kita ada produk baru nih. Jadi buat sahabat RCL ini, kalau yang masih ada beberapa, tapi ini khusus kita arahnya ke milenial. Kenapa milenial? Karena kita dapat info bahwa di tahun 2020 milenial tuh baru sedikit lah yang ada atau ingin memiliki kepemilikan rumah. Nah, di sini jadi KPR Gaul itu kelebihannya untuk minimal umur di bawah 21 tahun dan maksimal umur 35. Jadi jangka waktunya pun bisa lebih panjang gitu. Kenapa jangka waktu lebih panjang? Jadi angsuran bisa lebih kecil. Di sini juga DP sangat kecil, yaitu di 5%. 5% untuk DP-nya, dan untuk beberapa biaya juga itu dapat keuntungan lah bahasanya itu. Jadi untuk uang muka tadi 5%, terus jangka waktu maksimal bisa sampai 25 tahun. Terus di sini ada free biaya administrasi, diskon biaya provisi 25%, dan untuk teman-teman yang kerjanya di pabrik atau kerjanya sebagai pegawai honorer dan lainnya itu bisa ngajuin BJB KPR Gaul ini. Nah, ini ada juga nih juru bicara yang paling tepat buat UMKM. Ada Bapak Igun Mauludi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bu. Oke. Terima kasih atas waktunya teman-teman sahabat RCL. Baik, perkenalkan, nama saya Igun Mauludi dari UMKM Cabang Pelabuhan Ratu. Di sini saya sedikit menjelaskan sederet produk, Bu ya. Boleh, langsung. Sebetulnya itu produk UMKM Bank BJB itu sebetulnya udah ada sejak dulu ya, karena sebagai bank pembangunan daerah, Bu ya, pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten, itu di UMKM sendiri itu ada beberapa produk, Bu, dari berbagai skala usaha, Bu, dari mulai 500.000 hingga 2 miliar. Nah, dari 500.000 sampai 5 juta kita ada namanya produk BJB Mesra, Bu. BJB Mesra. Jadi namanya BJB Mesra itu kerjasama antara pemerintah Jawa Barat dan BJB, Bu ya. Itu biasanya membentuk kelompok, Bu, kayak bank yang sudah beredar di masyarakat kecil, Bu. Jadi di BJB juga ada, Bu, yang bekerja sama dengan pemerintah Jawa Barat dan Banten. Pemerintah Jawa Barat aja, Bu. Itu ada namanya BJB Mesra. Itu pelakuannya dari 500.000 sampai 5 juta. Kemudian produk selanjutnya di UMKM sendiri itu ada namanya KMU, kredit mikro utama, itu pelakuannya dari 5 juta sampai 500 juta. Kemudian ada yang namanya kredit usaha kecil dan menengah, itu pelakuannya dari 500 juta sampai 2 miliar. Jadi di BJB sendiri itu untuk skala usaha manapun sebetulnya ada, Bu ya. BJB juga kerjasama dengan Kementerian Perekonomian, Bu ya, menyalurkan BJB KUR, Bu. Jadi bukan cuma di BRI, Bu. Oke. Di BJB juga ada KUR. Oke. Bunganya sama. Bunganya 6% efektif, itu setara dengan 3% flat, Bu ya. Setahun, cukup murah, Bu, untuk pelaku usaha. Ya, mungkin ini langsung bisa dijawab aja ya, Pak ya, karena memang pertanyaannya sedikit ringan. Yang pertama ada Lala di Cimahpar. Terima kasih untuk Ibu Lala di Cimahpar. Lala, Ibu apa teteh ya, apa Neng ini? Mau bertanya, apakah program KUR, program ini bisa diikuti oleh masyarakat yang sudah menerima bantuan UMKM dari pemerintah? Langsung jawab aja biar agak sedikit tektokan ya. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Lala. Ya. Untuk KUR sendiri kriterianya itu kalau misalkan dari segi usahanya minimal sudah berjalan 6 bulan ya, sudah punya pelanggan, dibuktikan dengan surat keterangan usaha ya. Dan untuk jaminan biasanya harus punya minimal akte ya, akte jual beli untuk jaminannya, seperti itu. Dan misalkan ada masyarakat yang sudah menerima bantuan, itu kan kriterianya pasti sudah punya usaha.
Nah itu bisa kita fasilitasi kurs untuk permodalannya. Tinggal datang aja ke BJB terdekat. Oh, berarti kalau di daerah Cimapar, daerah kota ya BJB-nya berarti ada BJB Ciawang paling ya. Oh, Ciawang ada juga? Ciawang ada. Oh, ada. Oke, ada. KCP Ciawang aja terdekat. Oh, KCP. Berarti sahabat RCL, Anda juga bisa datang ke KCP langsung untuk bertanya ya. Ini ada pertanyaan juga. Ini kalau tadi via WhatsApp, ini ada dari langsung di komen di live-nya. Ini dari Bapak Kiki Afilian. Kiki ingin izin bertanya, kalau untuk daerah Sukabumi Utara, perumahan yang sudah bekerja sama dengan KPR BJB daerah mana saja? Silahkan mungkin ini ke Pak Eri ya, oleh Pak Eri. Oke Pak Kiki, terima kasih. Jadi ada beberapa perumahan yang sudah bekerja sama. Maksudnya mungkin Sukabumi Utara itu Cibadak, Parung Kuda, di Curug. Kalau Cibadak sendiri sih kita sudah bekerja sama perumahan Kota Sinaga di daerah Nagra. Kalau di Curug Sampiren, terus yang Villa Gunung Walat itu udah PKS juga sama kita kerjasama. Untuk lebih jelasnya sih, biar lebih detailnya bisa langsung nanti diinfokan atau bisa hubungi, boleh sebutkan nomor HP ya, boleh? Bisa langsung ke nomor HP saya Pak, WA Boleh, saya juga boleh. di 0857 5921 3445. Nanti bisa ditanyakan lebih detailnya karena memang banyak sekali. Bapak tinggal sebutin, saya pengennya daerah sini, nanti kita sebutin beberapa perumahan yang sudah PKS. Cuman tadi Untuk mengikuti program ini, apakah ada syarat minimum pendapatan dari pelaku UMKM-nya? Adakah batasan omset untuk pengajuan program kur UMKM? Masalah omset sebetulnya nggak terlalu diperinci ya, sebetulnya berapa-berapanya. Yang jelas kriteria usahanya di kita itu yang paling ringan aja di kur ya, itu minimal udah berjalan 6 bulan ya Bu. Oh, 6 bulan. Berjalan 6 bulan, punya pelanggan tetap ya, kita tekan untuk mengakses berbagai produk yang ada di BJB ini, dari fasilitas kur segala macamnya, dari 5 juta, dari 500.000 bisa sampai 2 miliar Bu. Gitu aja sih. Oke, mungkin coba ini ada PJB Digi. Siapa semuanya pegawai Pemda itu diwajibkan memakai PJB Digi. Nih, ya ASN Digi itu kan ada ya. Coba Mbak Mei punya? Punya ya semuanya ya, punya ya. Oke. Bawah Bu. Yang ini ya, pengajuan pinjaman kredit sahabat RCL nih. Nah, seperti ini ya. Makanya download PJB Digi. Masuk ke BJB Laku. Yang mana? Ya, di Oh, kredit. Oh, ini ada BJB Laku, say. Tepuk tangan dong. Diberikan kemudahan dan kesempatan banget sama BJB. Lalu di sini tinggal klik BJB Laku. Oh, ini tinggal Google Play Store misalnya ya, di Play Store. Download dulu aplikasinya. Oh, BJB Laku ya. Kalau nggak download aplikasinya, Install. Tinggal ngisi. Apakah ini harus memiliki tabungan dulu di Bank BJB atau gimana? Oh, semuanya bisa. Tepuk tangan dulu dong buat BJB. Luar biasa. Ini pasukan pinjol kayaknya ya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ada sebelum kita mengakhiri RCL Ngabuburit, ada pesan-pesan dari bapak-bapak sekalian untuk sahabat RCL. Boleh silakan statement terakhir. Mungkin pesan-pesannya untuk sahabat RCL, bangga. Intinya BJB ini bukan lagi bank PNS, tapi kita sudah bank umum. Segala produk-produk terkait pembiayaan maupun pendanaan kita sudah memiliki. Jadi jangan ragu, mangga silahkan datang ke Bank BJB. Insya Allah tellernya cantik-cantik, case-nya cantik-cantik. Seperti Pak Eri juga ramah dan baik dan kasep lagi. Jadi mangga silahkan kunjungi Bank BJB terdekat. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Dari Pak Eri silahkan Bapak ada tambahan. Tambahan dari saya sih, kalau buat teman-teman nih, pesan dari saya pantengin terus radio RCL ya. Karena di sini juga banyak nanti info-info yang melalui radio RCL yang produk-produk Bank BJB disampaikan. Terus buat teman-teman yang belum punya rumah, jangan takut karena lahan makin sempit, lahan makin kecil, cepat-cepat miliki rumah. Oke, terima kasih untuk para narasumber kita sore hari ini. Sebenarnya nggak cukup sih RCL Ngabuburit 1 jam. Nanti kita akan membahas lebih tuntas ya. Untuk Anda sobat RCL siap-siap aja. Nanti kita undang juga ke studio untuk memberikan sosialisasi terkait program-program yang ada di BJB.